Di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Ahzab, surat 33 ayat 56, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam. Di dalam ayat yang mulia ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, berkaitan dengan perintah untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam didasarkan kepada ayat tadi, yaitu wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan salamlah kepada Nabi. Di pangkal ayatnya Allah berfirman yang menjelaskan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala dan para malaikatnya juga berselawat kepada Nabi. Artinya, sebelum kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala telah berselawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan para malaikatnya. Selawatnya Allah kepada Nabi adalah bentuk pujiannya, sanjungannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara selawatnya para malaikat kepada Nabi adalah permohonan kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmat, ampunan, keberkahan, kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi, maknanya apa? Maknanya kiranya Allah melimpahkan keberkahan, kebaikan, rahmatnya, salamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam sebuah hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat pula kepada orang tersebut 10 kali. Kalau kita berselawat kepada Nabi, maknanya tadi adalah memohon kepada Allah agar Allah limpahkan selawat dan salam kepada beliau. Kemudian Allah pun membalas. Satu kali kita misalnya mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, maka Allah membalas 10 kali untuk kita, yaitu berupa ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa agungnya kita berselawat kepada Nabi. Bahkan kita yang paling diuntungkan. Coba kalian dengar ya. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali.
Ini menunjukkan hakikatnya yang paling diuntungkan itu adalah kita, bukan apa-apa. Andai kata pun kita tidak berselawat kepada Nabi, Nabi juga tidak dirugikan. Nabi juga tidak akan cedera. Kenapa? Karena Allah bahkan para malaikatnya telah berselawat kepada beliau. Justru selawat yang kita panjatkan kepada Allah untuk baginda Nabi itu yang mendapatkan banyak kebaikannya justru kita. 1 berbanding 10. Coba kalian perhatikan ya. 1 kali kita berselawat kepada Nabi dibalas oleh Allah dengan 10 kali selawat Allah kepada kita berupa ampunannya. Ini menunjukkan betapa butuhnya kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah melalui wasilah selawat itu. Bahkan satu di antara 3 cara untuk mendapatkan syafaat Nabi kelak di yaumul qiyamah adalah dengan memperbanyak berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi, dalam hal ini yang paling diuntungkan adalah kita sebagai umatnya.